Assalamualaikum. Halo sahabat hebat dari kota manapun kalian stay saat ini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Tentunya satu langkah lagi, pikiran selalu positif, perilaku selalu positif ya. Di video kali ini saya akan membahas topik yang cukup mendalam, yaitu tentang seseorang yang merasa bahwa dirinya sudah baik dan sulit untuk memperbaiki atau menerima perubahan. Mungkin kita pernah menemui orang seperti ini, atau kamu punya sahabat seperti ini, atau bahkan mungkin ya diri kita sendiri. Nah, di video ini kita akan mengeksplorasi bareng-bareng ya, bagaimana kita bisa menghadapi situasi ini dan apakah ada cara untuk berubah. Jadi jangan kemana-mana, karena video ini pasti bermanfaat buat kita semua. Merasa baik diri sendiri ya, seringkali seseorang itu merasa dirinya sudah cukup baik, dia yang paling baik, atau bahkan lebih baik dari orang lain. Ketika seseorang sudah merasa seperti ini, perbaikan ataupun kritik yang datang itu akan sangat sulit diterima bagi dia. Ini bisa disebabkan oleh egonya dia yang terlalu tinggi atau rasa puas yang berlebihan. Padahal tidak ada kan manusia yang sempurna. Kesempurnaan sekali lagi hanya miliknya ya. Misalnya ada seorang teman atau sahabat kita, ini sebenarnya berdasarkan pengalaman pribadi saya yang memiliki sahabat merasa sudah cukup baik dalam bidang apapun ya, dalam pekerjaannya atau apapun ya, dia tidak pernah mau menerima masukan dari orang lain. Bahkan saat ada orang yang memberi saran, kritik, masukan, motivasi ya, atau apapun itu, dia justru merasa tersinggung atau tidak terima ya. Ini di sini orang seperti ini pasti kalian menemui di kehidupan sehari-hari. Mungkin ada kalanya anggota keluarga kita sendiri juga seperti itu. Ada yang tidak mau menerima masukan, kritikan yang lebih membangun padahal, tapi dia tidak mau, tidak menerimanya karena dia merasa dia yang paling baik, dia yang sudah cukup, dia sudah baik dan sempurna ya. Jangan terlalu cepat merasa puas dengan diri sendiri ya. Selalu terbuka untuk menerima kritik yang justru membangun, akan membawa perubahan yang lebih positif, lebih bagus lagi. Perubahan itu adalah hal yang wajar ya dalam kehidupan kita. Jangan terlalu seperti itu, terlalu menutup diri namanya ya, terlalu menutup diri dari segala perubahan. Sesaat seseorang itu merasa sudah baik dan bahkan dia yang terbaik ya, dia cenderung menutup diri dari segala perubahan atau perkembangan diri atau pengembangan diri. Itu dia akan tertutup dari hal itu, dia terlalu keras. Padahal perubahan adalah bagian dari proses kehidupan kita ini ya, yang tidak dapat kita hindari ya. Jika seseorang terus-menerus merasa cukup dengan dirinya sendiri, dia akan terjebak dalam zona nyaman yang justru akan menghambat kemajuan dia karena dia tidak mau menerima perubahan-perubahan baru ya. Contoh ya, misalkan kalau di lingkungan kita, misalkan seorang leader ya, leader yang merasa ya, pemimpin yang merasa dia sudah sangat sukses dalam memimpin timnya atau krunya ya, namun tidak pernah mengevaluasi cara kinerja atau dia tidak mau mendengarkan feedback dari kru atau timnya ya. Akibatnya apa? Tim menjadi tidak berkembang dan mungkin barangkali bisa produktivitasnya malah menurun kalau seperti itu ya. Jadi jangan biarkan nih rasa puas itu menghambat kemajuan kita. Evaluasi diri ya secara
dari masa ke masa, secara rutin, secara terus-menerus kita evaluasi diri kita. Ya, setiap perubahan kecil itu bisa membawa dampak yang sungguh sangat besar dalam kehidupan kita. Perubahan kecil dapat membawa kemajuan yang berdampak sangat optimal dalam hidup kita, ya. Hubungan dengan orang lain perlu dijaga, ya. Ketika seseorang ini merasa sudah dia yang paling baik, ya, dia tidak perlu perubahan. Dia seringkali cenderung menganggap bahwa justru orang lain yang perlu berubah, bukan dia. Dia tidak mau diajak berubah menjadi lebih baik gitu. Justru dia akan memutarbalikkan fakta. Dia yang mestinya berubah, bukan saya. Seperti itu, karena dia keras. Dia sudah merasa bahwa dirinya yang paling sempurna, ya. Hal ini dapat mempengaruhi ya hubungan antara kamu sama orang lain jika kamu punya sahabat dekat seperti itu, karena dia tidak melihat kekurangannya atau kesalahannya sendiri, ya. Jadi menghadapi orang seperti ini ya kita perlu bersabar dengan cara penuh kasih sayang kalau mau membuat dia sedikit-sedikit bisa terbuka, ya. Terbuka untuk menerima perubahan, ya. Contohnya kalau hal umumnya, kalau pasangan kita ya dia selalu merasa dirinya sudah cukup baik ya dalam hubungan, namun tidak pernah mencoba memperbaiki sikap atau cara komunikasinya, ya. Akibatnya apa? Akibatnya hubungan itu ya menjadi tegang dan barangkali bisa justru menjadi retak, ya. Dalam hubungan seringkali harus saling mendengarkan, ya, dan berkomunikasi. Itu sangat penting banget dalam sebuah hubungan. Jika teman-teman sudah berumah tangga, catat ini baik-baik. Komunikasi itu penting dan nomor satu. Komunikasikan apapun itu di dalam rumah tangga, ya. Perbaiki diri sendiri sebelum kita mengkritik pasangan kita. Lihat diri kita sendiri sebelum kita mengkritik dia, mencari celah-celah apa selalu kekurangan pasangan kita, ya. Jangan biarkan ego itu merusak hubungan kita dengan pasangan, ya. Ego mesti ditaklukkan, bukan ditaklukkan sih, tapi jangan terlalu diikutkan ego yang negatif, ya. Kemudian tumbuhkan rasa rendah hati. Ini sangat penting, namanya low profile. Sangat penting kita miliki sifat ini, ya, sifat rendah hati. Rendah hati ini mengakui bahwa kita ini bukanlah orang yang sempurna. Kita bukan siapa-siapa, kita tidak tahu apa-apa, kita kosong, ya. Kita sama-sama belajar, kita banyak yang tidak kita tahu daripada yang kita tahu. Seperti itu orang yang low profile, orang yang rendah hati, ya. Orang yang rendah hati ini bagus banget, adalah langkah pertama untuk memperbaiki diri. Kita selalu tanamkan dalam diri rasa rendah hati, ya. Ini membantu kita untuk terus belajar dan terus berkembang, karena kita selalu terbuka, ya. Terbuka untuk menerima perubahan-perubahan positif, serta lebih terbuka terhadap hal-hal baru yang membangun, ya. Contohnya, kalau dahulu di zaman dulu, mungkin 10 tahun yang lalu, orang memiliki karir atau sukses di bidang tertentu, tapi itu 10 tahun yang lalu, ya. Dia sudah merasa hebat, dia sempurna. Tapi untuk di zaman saat ini, sekarang ini, ya, dia mesti menyadari bahwa dia itu harus terus berkembang, karena dunia itu terus berkembang, era ini berkembang, banyak perubahan-perubahan, dan dia pun harus belajar keterampilan baru agar tetap dapat bersaing dan tetap relevan. Seperti itu, kita harus terus mengupgrade diri kita, menyesuaikan diri kita sesuai dengan perkembangan zaman, ya. Jadi jadilah orang yang selalu rendah hati dan terus mau belajar tentunya, ya. Pahami bahwa setiap orang itu punya kelemahan, ya, termasuk diri kita sendiri. Kita pun punya kelemahan dan kita harus mengakuinya, ya. Terima bahwa kita
bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi selalu kita open ya, kita terima perubahan-perubahan baru untuk menjadi lebih baik lagi ya. Perubahan itu dimulai dengan kesadaran bahwa kita itu tidak sempurna ya, kita bukan yang terbaik ya, dan kita masih bisa menjadi lebih baik dari yang kita kira. Seperti itu ya teman-teman. Semoga ulasan positif ini dapat membawa kita selangkah lagi menjadi hidup yang lebih positif ya, berperilaku positif, berpikiran positif ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi ini dia pembahasan kita hari ini ya, tentang pentingnya menjaga rasa rendah hati dan selalu terbuka untuk menerima perubahan-perubahan baru. Ingat ya, tidak ada yang pernah benar-benar baik ya, dalam artian sempurna, dalam tanda kutip, tidak ada yang sempurna. Kita semua masih bisa berkembang menjadi lebih baik lagi ya. Jadi jangan takut untuk menerima masukan dan melakukan perbaikan-perbaikan. Semoga video ini dapat memberi pencerahan bagi kita semua. Jangan lupa komen, subscribe jika kamu suka dan kamu menerima manfaatnya ya. Pastikan selalu stay tune di video ini ya. Cukup sekian, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.